Itu memang demikian gambarannya. Iya, Begitu, iya. Tetapi kalau kita berani menembus sesuatu yang sebetulnya biasa, tapi menjadi luar biasa, yaitu kita mengajak mereka berbicara. Iya. Jadi di dalam ilmu komunikasi namanya mendengarkan suara yang tidak terdengar. Nah, bisa diberikan contoh nggak Pak De? Apa yang Pak De lakukan pada saat menjadi gubernur waktu itu 10 tahun, mencoba mendengarkan yang nggak terdengar itu bagaimana caranya? Halo, bertemu lagi kita di Ruang One Team Press bersama dengan saya Prita Laura, dan kali ini saya sudah bersama dengan seorang tamu kita di mana kita akan menggali wisdom dari anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang satu ini, Bapak Soekarwo atau biasa dikenal dengan Pak Dekarwo. Buat orang Jawa Timur udah nggak asing banget tentunya karena sudah bisa dibilang bapaknya orang Jawa Timur. Nah, yang menarik nih, saya boleh panggil Pak De juga nggak? Sangat senang, soalnya itu penghormatan buat saya. Loh, kenapa? Pak De kok penghormatan Pak De? Pertama kali, tidak iseng nih, serius. Saya mau nyalonkan gubernur. Tiap daerah kultur punya satu panggilan yang menarik, yang dimaknai ada hal yang sangat mendalam atau lebih filosofis begitu. Iya. Ya, saya coba tahun 2006 karena pemilihan gubernurnya tahun 2008. Saya mencoba satu survei panggilan yang paling disukai dan paling diterima oleh masyarakat itu 3. Saya coba, yaitu Cak, itu di sekitar daerah Surabaya sampai Malang, itu Cak. Gus, daerah pondok pesantren. Ya. Dan kemudian Pak D, daerah Mataraman, itu daerah sebelah barat, Madiun sebelah barat itu. Nah, kenapa yang dipilihnya kok Pak D? Ternyata dari lemparan survei itu 76% dia kenal dan suka pada panggilan itu. Kenapa Pak? Ya, 30% dia kenal dan suka pada Gus. 27% itu pada Cak. Ternyata itu punya maknawi yang luar biasa, yaitu di dalam keluarga. Kalau orang tuanya meninggal, kalau ada kesulitan, maka kakaknya orang tuanya itu kemudian bisa membantu kesulitan itu. Jadi seperti sosok yang mengayomi keluarga, begitu ya. Dia satu solusi di dalam keluarga. Iya. Jadi mementingkan keluarga. Dan memang begitulah, yang harus ditolong pertama adalah saudara. Baru kemudian orang lain. Itu di dalam moralitas kehidupan masyarakat seperti itu. Orang itu kemudian dipanggil lah Pak D. Jadi ada filosofinya di balik panggilan Pak Dekarwo, tapi juga berdasarkan riset. Nah, ini yang menarik, Pak Dekarwo ini banyak juga melakukan berbagai hal tuh berdasarkan riset. Tapi sebelum kita masuk ke sana Pak De, berarti kalau bisa dibilang Pak De ini berarti awet muda ya? Karena nggak akan selalu dipanggil Pak De, nggak akan pernah dipanggil Simbah, Eyang, gitu nggak pernah ya? Tapi akan pernah. Tapi awet tua, karena Pak D kakaknya orang tua. Tapi penuh dengan wisdom Pak D itu. Itu satu akronim yang menarik di dalam satu kehidupan, bahwa tidak boleh kemudian hanya individualistis. Kita harus bersama kekeluargaan seperti itu. Betul. Ketika saya juga dari Jawa. Ada Jawa biasanya ketika kemudian ada masalah akan datang ke Pak D, minta pertimbangan begitu ya. Dalam kehidupan sehari-hari nyatanya jadi seperti itu kah Pak D? Seperti itu. Karena apa? Karena yang kita urus itu orang, bukan orang-orangan. Maksudnya bagaimana ini?
yang kita urus, yang kita layani adalah satu makhluk hidup yang mempunyai ciri, identitas dan juga harga diri kadang-kadang. Maka kemudian harus diorangkan mereka. Mengorangkan itu adalah agar dia diajak bicara untuk bersama-sama bisa mengambil keputusan. Bisa juga diajak bicara bersama-sama untuk menyelesaikan satu permasalahan. Semakin banyak kepala yang terlibat, semakin bagus keputusan itu. Kenapa begitu Pak De? Karena subjektivitas itu bisa menjadi objektivitas kalau lebih banyak subjektivitas yang lain diajak. Oh begitu ya. Jadi sebetulnya subjektivitas itu menjadi objektivitas kalau subjektivitas itu dikumpulkan bersama-sama dan kemudian ketemu di dalam objektivitas itu. Saya kira ini hal yang bagus lah. Kultur kita seperti itu. Menarik sekali Pak De, karena begini kan seringkali permasalahan adalah masyarakat merasa kurang diajak bicara. Sementara pengambil keputusan menyampaikan bahwa sudah dilakukan proses berbicara, mendengarkan pendapat dan sebagainya. Menurut Pak De, apa yang kira-kira perlu untuk dikembangkan dalam proses pengambilan keputusan di negara ini ke depan? Kalau tadi melihat dari yang Bapak sampaikan. Ibu itu adalah guru utama dan guru pertama dan utama. Mendidik kita untuk kemudian saling menyapa di antara saudara kita, saling menyapa di tempat bermain. Jadi komunikasilah itu menjadi basis semua di dalam kebersamaan itu. Jadi komunikasi adalah bagian di dalam identitas orang itu betul-betul orang. Saya tadi kita sebelum kita mulai ini kan kita sempat ngobrol juga ya Pak De. Pak De menyampaikan ini contohnya. Orang masyarakat bawah itu diajak bicara, didatangin ke hotel itu nggak bisa ngomong gitu karena nggak bisa tidur. Pengalamannya bisa diceritakan Pak De. Bagaimana sebenarnya proses mengajak bicara itu seperti apa sih? Jadi kami ini punya strata sangat miskin dan mendekati miskin, near poor. Dia naik di kelas menengah. Tapi kalau kemudian ada public policy yang keliru, dia polar lagi menjadi miskin. Jadi ada kemiskinan struktural seperti itu. Tapi ada juga kemiskinan yang kultural. Lah, yang kita diskusikan adalah mereka itu orang miskin, tapi dikatakan miskin juga nggak mau. Satu contoh ya, dia bekerja satu hari dapat 40.000. Terus kemudian harga beras 9.600 yang medium itu, bukan yang premium itu, yang medium itu. Dia sehari bekerja, beli beras, beli kemudian kebutuhan yang lain. Dia besoknya nggak kerja, dia duduk di warung minum-minum. Kita tanya yang merasa kita ini orang yang modern, kita ini merasa orang modern, itu tanya. Ngapain? Kok duduk-duduk bekerja, cari uang? Balik bertanya, untuk apa uang? Ya untuk hidup kita menjadi semakin baik. Hidup ya makin baik itu seperti apa? Ya lo punya uang, kemudian terus kita bisa membeli sesuatu, hidup kita tenang. Wong saya sekarang sudah orang lain itu kemudian pergi cari pekerjaan, uang saya masih ada. Saya duduk ngopi, uang yang perlukan tidak banyak. Jadi dia menemukan kebahagiaan bukan menurut ukuran kita yang materialistis. Tapi dia bisa menikmati, kemudian duduk bersama temannya di warung itu minum kopi. Mungkin satu cangkir bisa 4 jam baru habis. Banyak komunikasinya daripada dia kemudian diam. Jadi itu satu foto dan fenomena yang ada di bawah seperti itu. Maka saya kira komunikasi menjadi bagian penting. Kalau di kampung saya di Surabaya, komunikasi itu singkatan. Apa Pak singkatannya Pak?
Kon itu kamu, Iya. konmuni itu bicara, kasih. Jadi komunikasi itu artinya kalau kamu berbicara, muni, baru dikasih. Dikasih apa ya? Penjelasan, dikasih asa. Oh, jadi Ya. mendengarkan dulu, Iya. baru kemudian Dan kita iya, tahu apa yang diberikan, iya, begitu iya. filosofinya Pak Ade. Iya, tapi kalau pikiran sekarang yang semua harus dengan uang, komunikasi itu kamu saya bayar. Iya. Tidak itu. Mendengarkan dan kemudian memberikan saling bertukar pikiran. Iya. Nah, tadi kita juga sempat bicara, Pak Ade ini sangat mementingkan wisdom yang dari lapangan. Iya, Nah, iya. kenapa begitu Pak Ade? Kenapa menurut Pak Ade yang paling penting seorang pemimpin itu mendengarkan suara yang ada di lapangan, suara dari mereka yang nggak ada suaranya Iya. tadi Bapak bilang. Iya. Itu bagaimana maksudnya? Jadi semakin di pinggiran seseorang, ya, semakin mereka tidak mampu, semakin jauh kemudian, dan semakin mahal, semakin sulit untuk dia berbicara. Tapi sebaliknya sebetulnya wisdom itu harus mendengarkan suara yang tidak terdengar itu. Ya, semakin di pinggiran, semakin jauh, semakin tidak keluar suaranya. Artinya teriak seperti apapun tidak didengarkan. Oleh siapa? Oleh yang mengambil keputusan. Maka demokrasi memberikan tempat partisipatoris. Mereka harus dilibatkan. Atau bahasa kasarnya dari tempat saya ini di Surabaya ini kasar. Ya tuh, calon korban diajak bicara. Calon korban diajak bicara. Ya. Iya. Tapi benar itu memang demikian gambarannya. Iya. Begitu, iya. Tetapi kalau kita berani menembus sesuatu yang sebetulnya biasa, tapi menjadi luar biasa, yaitu kita mengajak mereka berbicara. Iya. Jadi di dalam ilmu komunikasi namanya mendengarkan suara yang tidak terdengar. Nah, bisa diberikan contoh nggak Pak Ade? Apa yang Pak Ade lakukan pada saat menjadi gubernur waktu itu 10 tahun, mencoba mendengarkan yang nggak terdengar itu bagaimana caranya? Pada suatu hari kami bersama teman-teman itu berpikir, yaitu pada saat diskusi di dunia akademik, baik itu teman-teman di ITS, di UNER maupun di Brawijaya, berpikir begini, apa ya yang harus kita lakukan terhadap mentransformasi satu teknologi ilmu pengetahuan terhadap masyarakat itu yang paling tepat seperti apa ya? Iya. Di satu pihak sangat dipentingkan, tapi di satu pihak agak sulit kemudian melakukan perubahan dari transformasi itu. Ternyata dia itu adalah orang yang harus diorangkan, orang yang harus diajak berbicara. Iya. Kelihatannya orang, tapi tidak pernah diajak bicara. Nah itu menjadi orang-orangan. Iya. Ya, oleh sebab itu berbicara, mengajak, mengambil keputusan bersama, turun betul-betul di data primer kita, nanyakan langsung kepada masyarakat, itu adalah bagian di dalam proses mencari kebenaran. Tetapi kebenaran yang paling hakiki adalah social justice, Keadilan sosial. Keadilan sosial itu kebenaran yang paling hakiki. Nah, dalam kapasitas sebagai Dewan Pertimbangan Presiden, bagaimana Pak Dekarwo mencoba untuk mendengarkan suara dari mereka yang tidak memiliki suara ini, yang tidak terdengar suaranya? Ya, satu contoh teman-teman di Dewan Pertimbangan Presiden, para struktural di sekretariat, para teman-teman sekretaris, kumpul bersama minum kopi. Pada suatu hari orang dari daerah saya Nganjuk sana datang. Dia protes
mengapa harga gabah kok 3.300, ongkos produksinya 3.700, dia rugi. Ya, akhirnya teman-teman itu ada dorongan yang luar biasa. Kasus-kasus seperti itu. Misalkan juga yang terakhir ini, mengapa rata-rata produksi per hektar gabah kita atau beras kita itu di gabah kering giling hanya 5,24 ton. Makanya itu sekitar tahun 2010, 2000 itu 6,2. Mengapa dalam tantangan teknologi makin maju kok produktivitas itu menurun? Ya, itu turun teman-teman. Ngecek kemudian di lapangan. Ini data primer. Ya. Untuk memberikan second opinion kepada Pak Presiden agar data sekunder yang dari struktural beliau ada data primer. Ya. Bersanding. Maka data ini akan berbicara sendiri. Kemudian ya, dia akan berbicara sendiri mana yang data yang betul kemudian. Ya. Itu berbicara sendiri. Jadi tidak usah dijelaskan pun, kemudian kalau kemudian dia punya intelektualitas yang ada setitik nilai-nilai intelektualitas, dia akan menanyakan mengapa berbeda. Disitulah kemudian dialektikanya berjalan. Ya, kemudian saya yakinlah pemimpin itu ada dasar wisdomnya. Pasti kemudian akan menanyakan seperti ini. Maka One Team Press memberikan pertimbangan itu, Pak. Ada data lain yang kami ketemu sendiri. Wah, ini dia. Ini dia. Jadi misalnya kalau misalnya ada kementerian, ini kan kita kan masalahnya itu kan di data ini ya Pak. Data. Di negeri ini. Kementerian ini punya data lain. Tapi ini One Team Press, Pak Dekarwo mengumpulkan data-data primer di lapangan sebagai pelengkap wisdom kepada presiden agar presiden bisa mengambil wisdom yang paling tepat gitu ya. Wah, menarik sekali Pak Ade. Ya. Nah, boleh tahu Pak Ade ini kedekatan Pak Ade dengan presiden. Kalau memberikan data-data primer seperti itu ya kepada presiden itu bagaimana caranya Pak Ade? Bisik-bisik kah atau sambil makan pisang goreng, singkong goreng atau pakai surat atau bagaimana Pak Ade? Pertama, setiap kasus seperti itu kita bicarakan dengan teman-teman, baik itu sekretaris anggota Dewan Pertimbangan, apakah itu sekretariat, ya sekretariatnya, itu kemudian kita berbicara bersama apa yang kira-kira kita berikan masukan. Ya, karena isu besarnya adalah masalah pangan, air, dan kemudian energi. Betul. Pangan sekarang pada posisi yang luar biasa yang menjadi beban kita. Betul. Ya, jadi penduduk Indonesia ini 275 per tahun 2023 sensus bulan Maret memerlukan 2,5 juta ton tiap bulan. Iya. Ya. Besar ya. Beras 2,5 ton. Kita sebetulnya bisa swasembada. Sebetulnya bisa. Bisa. Dari existing lahan yang ada, tapi produktivitasnya itu kemudian naik. Oleh sebab itu. Jadi kita sebenarnya bisa tidak impor. Bisa. Menurut Bapak. Caranya bagaimana? Masalahnya gimana? Contoh ya, kami turun dengan teman-teman di Ngawi. Di Ngawi itu per hektarnya paling tinggi di seluruh Indonesia, 5,6. Karena yang lain 5,24 ton per hektar ya. Per hektar. Tapi kemudian sama dengan dan lebih besar 50%. Leader sangat menentukan terhadap satu proses itu. Jadi sama dengan dan lebih besar daripada 50%. Maka kemudian Pak Bupatinya mencoba 200 hektar. Itu karena pupuk kimianya mahal dan tidak semua tempat ada. Kemudian dia mencoba menggabungkan pupuk organik dengan pupuk kimia. Namanya pupuk majemuk. Setelah itu secara teknis haranya harus dinaikkan, keasamannya harus diturunkan. Nah, saya bukan orang pertanian, tapi karena di Jawa Timur banyak petaninya, saya kursus pertanian.
Wah, biar bisa mengambil kebijakan yang tepat ya. Kalau enggak jadi kepala daerah paling hanya tersenyum ditanya. Nah inilah dia loh Pak De ya. Kita belajar bahwa ada semangat mempelajari sesuatu yang memang jadi problem daerah tersebut. Karena gitu objektivitas kita petani di situ. Iya. Ya, maka kita harus belajar pertanian. Ya, nggak bisa kemudian nanti yang petaninya kalau didatangi kepala daerahnya, kalau enggak pulang ngantuk karena yang diberi sampaikan tidak ada hubungannya dengan kehidupannya dia. Iya, betul. Banyak pejabat negara hanya pidato selesai sudah begitu dan itu dianggap sudah terjalin komunikasi. Bahkan begitu ya. yang membuat konsep tahu lembar pertama, lembar kedua, lembar ketiga. Nah ini kan Pak Dekarwo ini kalau di Dewan Pertimbangan Presiden bidangnya adalah bidang ketahanan pangan. Yeah. Kalau kita melihat bicara soal ketahanan pangan ini mengerikan data-datanya Pak. Di FAO sudah menghitung bahwa ada 735 juta orang di dunia terancam kelaparan kronis. Betul. 735 juta orang Pak. Dan berbagai potensi yang mengancam ketahanan pangan kita sudah bukan hanya di depan mata kita tapi sudah kita rasakan dari mulai perubahan iklim, regenerasi petani kita yang makin tua, anak muda tidak tertarik masuk ke petani dan sebagainya. Apa nasihat yang diberikan oleh Pak Dekarwo terhadap Presiden terkait dengan masalah ini? Sekali lagi dengan teman-teman turun ke bawah. Yang menjelaskan harus petani itu sendiri solusinya. Ya. Asal kita bisa ngomong sama. Jadi mengumpulkan wisdom dan apa yang dimau begitu di bawah ya Pak. Kita belajar di situ. Jadi kita belajar beras itu di Ngawi, belajar itu jagung di Jenu, Tuban. Kita belajar bagaimana produksi gula di Sidoarjo di Candi, pabrik gula Candi. Mereka punya little winner yang sangat menarik. Semua melibatkan petani dalam proses itu. Jadi sebetulnya demokrasi itu kebutuhan dasar di dalam kehidupan kita, yaitu mengajak mereka berbicara. Jadi kalau misalnya dari Pak Dekarwo yang saya tangkap wisdomnya adalah demokrasi itu juga merupakan bagian dari berbagai solusi bangsa ini ya. Karena di situ kita bisa mendengarkan wisdom, pengalaman dari banyak rakyat Indonesia. Karena sebetulnya kan seorang profesor itu kan sebetulnya tugasnya riset. Kalau dia jadi profesor sudah tidak riset, mestinya profesornya diambil harus dicopot. Iya. Profesor kan riset. Sama sebetulnya, tidak usah profesor, kita pun harus mencari data primer, riset. Sebetulnya seperti apa di lapangan itu. Cara atau sistem thinking seperti itu yang kemudian yang menjadi bagian perilaku dan manajemen kita. Ya, perilaku itu keseharian kita, pengen tahu kita tinggi. Ya, manajemen adalah mengajak semua bersama-sama untuk memecahkan masalah kita bersama seperti itu. Nah yang menarik ini nih, tadi Pak Dekarwo sempat cerita sama saya, cerita bahwa ketika menjadi Gubernur Jawa Timur membentuk satu tim riset begitu ya. Nah tim risetnya ini untuk membantu mengambil kebijakan. Nah yang diambil justru adalah ahli-ahli sosiologi. Kenapa Pak Dekarwo bukan ahli ekonomi makro, ahli teknologi, ahli apa? Kenapa ahli sosiologi? Pertimbangannya apa? Pertama, kehidupan manusia ini terus berubah. Perubahan itu sendiri tidak sama. Jadi kalau kemudian katakanlah sekarang konsepnya beberapa perguruan tinggi membuat manusia unggul untuk menjebol middle income trap kita ini. Ya, mau dijebol manusia unggul 4.0. Tapi society-nya masih belum di smart society. Dia harus kemudian equal pada saat dia punya artificial intelligence, di posisi di sini harus smart society. Nah kalau di sini kemudian masih
smartnya itu tidak ada dan satiety itu masih bersifat ya semua bukan dalam rangka mengorangkan orang, tapi cara berpikir di teknologi tapi sangat agraris sekali. Artinya agraris itu kalau sudah cukup ya kita tanam lagi, dan sudah kita tanam lagi kita panen, tidak perlu dengan berbagai nanti rusak tanah dan lain sebagainya. Rusak tanahnya bukan karena teknologi, tapi mengeterapkan teknologi yang tidak tepat. Nah, proses ini yang kemudian menurut saya kemudian harus juga dilakukan rekonstruksi kembali pada pendidikan kita. Yang dimaksud untuk Indonesia manusia unggul itu harus di smart society-nya sama dengan 4.0 ini. Di sininya masih di posisi di sini. Iya. Nah, ini kemudian kita harus membahas teknologi yang sangat maju. Di sini sangat jauh. Dia sulit menyapa yang di situ. Bukan menjadi entitas kehidupan lagi. Jadi menjadi terpecah-pecah, tergolong. Jadi menurut saya yang namanya komunal yang ada itu kita harus membawa pelan-pelan, membawa di dalam lingkungan yang kita harapkan, tapi jangan dicerabut ini. Banyak contoh yang kemudian akhirnya pada suatu hari ada pembagian combine harvester, yaitu untuk panen itu, ya harganya 343 juta, besar sekali, oleh Menteri Pertanian. Dicoba di Lumajang di daerah saya di sana. Setelah dicoba jam 11 dung pematangnya rusak semua, dikepung sama masyarakat, suruh kembali. Iya. Karena pematang ini sangat berarti batas tanah itu buat petani. Di dalam bahasa Jawa sedumuk bathuk senyari bumi. Ya, ini luar biasa. Akhirnya 100 itu kemudian tidak jadi, hanya 10 dicoba di bagian untuk perbaikan teknologi bongkar pasang di Malang sana. Tidak cocok, harus ada hand combine harvester, ada hand traktor. Jadi itu pun harus pakai sandalan, begitu tidak masuk kepada air. Jadi harus ada seperti sepatunya begitu. Iya. Dicocokkan seperti itu tanahnya. Iya. Itu dilakukan oleh petani. Jadi sekali lagi mereka adalah pelaku yang tiap hari menyapa terhadap kehidupannya dia sendiri. Nah, itu dia. Pelaku yang setiap hari menyapa pada kehidupannya sendiri, pasti dia memiliki sebuah wisdom. Yang sayang sekali kalau tidak didengarkan. Begitu ya? Iya. Menarik. Nah, saya tadi masih tertarik lagi karena sekarang ini kan kita kalau isu di luar ini lagi rame di situ, bahwa sebenarnya kita tuh bisa swasembada pangan. Tadi Pak D katakan kita tuh bisa loh nggak impor loh sebenarnya, begitu ya. Nah, menurut Pak D apa yang kita perlu fokuskan jika untuk kemudian mencapai swasembada pangan itu, Pak D? Saya kan pertama perbaikan tanah, perbaikan tanaman yang mana yang harus diurus pemerintah di dalam demokrasi ekonomi, mana yang sebetulnya dilepas ke pasar. Ya, ke pasar. Baik. Ya. Jadi di dalam saya yakin betul karena kasusnya terjadi di Ngawi tadi. Setelah dia melakukan pupuk majemuk naik 7,4 ton per hektar. Selisih 5,6 dari tanaman sebelumnya ke 7,4 itu adalah 32%. Berarti produk kita 32 juta ton beras bisa menjadi 43. Kita ada kelebihan 10 juta ton lebih. Ini kemudian 10 juta ton itu 5 juta ton di tempat rumah tangga itu, karena tidak mungkin di rumah tangga habis. Tapi yang kurang lebih 10% dari yang kita makan itu jadi stok.
stok tuh harus ada di bulan November, Desember, Januari, Februari, Maret. Karena harga beras naik tuh time seriesnya ya di bulan-bulan itu. Begitu ya Pak Pendeta. Karena ada musim kering. Ya, pada bulan September, Oktober, November musim kering. MK2 atau tanam gadu ya. Itu musim kering, produknya rendah, apalagi El Nino. Ya. Tetapi kalau kemudian itu ada katakanlah 10% dari yang kita makan itu 31,4, itu kemudian 3 juta ton kemudian menjadi stok pangan. Itu bantalannya untuk tidak tenggelam di situ. Baik. Wah, nah ini dia sebagian wisdom yang kita dapatkan dari Pak Dekarwo. Masih banyak yang lain lagi begitu ya. Bagaimana Pak Dekarwo tadi kita perlu mendengarkan suara yang tidak terdengar. Bagaimana kemudian suara yang tidak terdengar itu sebenarnya punya nilai yang sangat luar biasa untuk mengambil kebijakan. Karena mereka menghidupi kehidupannya sehari-hari. Dia yang paling tahu sebenarnya begitu ya. Dan bagaimana kebijakan-kebijakannya dibuat tanpa data primer misalnya. Jadi kemudian tidak tepat sasaran, dan bagaimana One Team Press bisa mengisi hal tersebut. Ini salah satu wisdom yang juga kita dapatkan. Tapi selain Pak Dekarwo ini punya banyak wisdom, Pak Dekarwo ini juga orang yang suka bercanda. Nanti kita kenal sisi lain dari Pak Dekarwo ya. Bercanda ala Jawa Timuran nih katanya. Pak Dekarwo punya banyak sekali stoknya. Ya, jadi kita akan mengenal sisi lain dari Pak Dekarwo di episode berikutnya. Sampai jumpa.